Ya, yang sudah tergabung, selamat datang dan selamat pagi buat Krisel yang sudah berkesempatan hadir di saat ini. Silakan diaktifkan video Anda. Oke, Krisel.
Ya, waktu kita sudah berjalan di sini. Jadi countdown-nya sudah berjalan. Jadi sangat diharapkan untuk yang sudah tergabung, silakan diaktifkan video Anda supaya pencapaian materi kita bisa sampai. Oke, untuk Crystal, ya, silakan ambil posisi dengan sebaik mungkin. Buat Dev juga yang sudah masuk, selamat bergabung. Oke, silakan diatur sebaik mungkin. Ya, untuk Dev juga silakan diaktifkan video Anda. Karena kita akan memulaikan pembahasan kita di hari ini. Dan mau disampaikan kembali buat yang lain juga, sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi disiapkan sebaik mungkin ketika kita mulai sudah memang mantap untuk persiapan masing-masing. Baru saja sudah persiapan ini dari jam 6. Di jam 6 sudah setting-setting karena butuh banyak yang perlu disetting di sini. Jadi harus disiapkan sebaik mungkin. Yes. Ya, jadi untuk Dev, bisa diaktifkan video Anda. Nah, jadi pertama yang mau disampaikan ke kalian, pertama saya ucapkan selamat pagi. Kita berjumpa lagi di minggu ini di jam dan waktu yang sama. Jadi di kesempatan ini adalah minggu terakhir ya. Minggu terakhir kita mengadakan pertemuan secara online. Memang mesti ada hari-hari selanjutnya. Maksudnya, Sir, kenapa ini minggu terakhir? Karena kita sudah berjalan setengah dari semester ganjil. Jadi sudah setengah perjalanan kita ada di semester ganjil ini. Dan kalau tidak salah, karena 2 minggu depan itu kelas 12 itu akan pembekalan PKL dan seterusnya. Jadi bisa jadi minggu depan adalah ujian semester, mid semester untuk kelas 11. Kalau kelas 11 adalah semester. Karena mereka akan prakrinnya di sekolah. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jadi pertemuan kita sangat singkat di hari ini. Untuk Vano juga yang telah bergabung, silakan aktifkan video dan juga Dev. Jadi sesuai dengan pembahasan kita yang lalu, bahwa materi kita tentang tipografi dan materi-materi kita sudah lewat banyak hal tentunya. Kita sudah melewati tentang seorang desainer yang profesional, seperti apa,
baru tentang apa ini bernama nirmana. Jadi dasar dari sebuah desain itu semua tergantung dari sebuah nirmana. Jadi dengan adanya membuat nirmana, mengolah kreativitas kita untuk bisa menyusun nirmana tersebut. Ada nirmana titik, nirmana bentuk, nirmana garis. Nah, baru ada trimatra. Nirmana kan ada dua, trimatra dan wimatra. Nah, jadi itu sudah kita pelajari sebelumnya. Memang sangat singkat dan sangat padat. Jadi diharapkan bisa dicek-cek kembali di YouTube karena semua yang recording kan semua apa yang kita bahas saat ini itu semua direkam di YouTube. Jadi bisa dicek-cek kembali untuk persiapan kita untuk memasuki pada semester. Ujian tengah semester, bukan semester. Ujian tengah semester. Nah, dan pembahasan kita adalah pembahasan yang lebih lanjut sebelum kita masuk ke topik kita. Jadi ya nanti kita akan membahas di sini adalah suara atap ya. Jadi ini. Jadi perspektif. Nah, di sini kan sebenarnya sudah gambaran seperti apa. Perspektif itu adalah pandangan seseorang, cara pandang seseorang terhadap suatu gambar atau pemikiran seseorang. Nah, itu yang kita akan belajar sekarang. Karena masalah perspektif juga ini sangat penting dan mungkin itu ketika kalian mungkin kalau search waktu SMP, waktu di SMP 15 pernah menggambar seperti ini. Jadi menggambar suatu ruangan dengan perspektif kita, dengan perspektif ruangan itu seperti gimana. Nanti kita akan bahas secara dalam pembahasan saat ini. Oke. Nah, jadi di dalam gambar perspektif itu ada beberapa hal yang nanti kita akan belajar bersama. Tentunya seperti apa itu gambar pengantarnya, seperti apa itu gambar perspektif, dan manfaatnya seperti gimana. Baru dibagi dalam dua hal di sini, dari segi jenis dan titik pandang atau sudut pandang. Jadi perspektif itu ada berapa? Tiga sudut pandang, 3 titik pandang, 1 titik poin, 2 titik poin, dan 3 titik poin. Dan ada unsur-unsur yang tergandung di dalam perspektif itu sendiri. Ya, jadi kita masuk ke yang pertama. Ya, jadi pengantar perspektif itu mungkin yang sudah kasih tahu tadi juga sebelumnya bahwa benda yang jatuh dari mata kita itu berarti mata ada satu benda ciri petape mata. Jadi apa yang dilihat oleh mata maksudnya, apa yang dilihat di mata kita itu yang jauh dari mata kita itu lebih lama lebih kecil. Jadi apa yang kita lihat itu semakin lama, kenapa semakin jauh semakin lebih kecil. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan kata perspektif ini berasal dari Itali sebenarnya. Ini yang cukup kita tahu saja seperti apa supaya kita tidak bingung. Oh, ini kenapa sih sampai dikatakan perspektif? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Yang berarti gambar pandangan. Nah, jadi seperti itu. Jadi semuanya itu dasari oleh unsur-unsur yang ada dari mungkin yang diteliti orang-orang sebelumnya, bahwa ternyata seperti itulah kita. Nah, ini adalah contoh gambar. Jadi ini kan sudah kita bisa buktikan sendiri ketika mungkin kita melihat mungkin kita pergi di boulevard. Kenapa tuh Manado tuh tapi kecil sekali? Serta padahal itu sebenarnya kan adalah sebuah gunung. Nah, tentunya tidak mungkin tuh kalaupun gunung itu sebuah gambar yang kecil. Ataupun ada satu perbedaan yang menarik, mungkin bisa rekomendasikan ke kalian, atau mungkin kalian tahu, sempat lihat juga di YouTube dan di lain, ini permainan ini sangat unik.
Permainan ini menyangkut tentang perspektif seorang tentang sebuah game itu. Nah, jadi itu kalian bisa cari di internet, coba kalian cari DP nama Super Minimal. Iya, Super Minimal. Nah, itu sangat keren sekali gamenya. Jadi mengangkat kita tentang suatu perspektif. Jadi ada jarak antara jauh dan dekat. Jadi menunjukkan suatu ada besar dan kecil dari sebuah gambar tersebut. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, dalam penglihatan kita sehari-hari, benda-benda yang letaknya lebih dekat dengan mata kita lebih besar, dan benda-benda yang terletak lebih jauh dengan mata kita, itu pasti akan lebih kecil. Semakin jauh letak benda dari mata kita, benda itu akan semakin kecil. Ya, demikian juga sebaliknya tentunya. Nah, ini juga salah satu contoh bahwa di sana ada gerbang. Nah, kalaupun kita melihat dari gerbang itu adalah sesuatu yang sangat kecil kita lihat. Itu secara perspektif mata kita sendiri. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ini juga. Nah, demikian juga dua benda atau lebih yang letaknya sejajar dan membujur menjauhi kita. Jadi semakin jauh dari mata, keduanya terlihat semakin berdekatan. Nah, jadi sini ada benda, sini. Jadi ketika itu semakin dekat dengan subjek itu semakin dekat kepada apa yang kita lihat, itu pasti tentunya itu yang lebih besar dibandingkan hal-hal yang lain. Baru yang kita tahu juga bahwa dalam satu penggambaran ruang itu kita bisa tahu tentang ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kenapa disebut 2 dimensi dan 3 dimensi? Nah, itu kan memiliki sumbu, di mana memiliki sumbu X dan sumbu Y, dan kalau ketiga dimensi adalah sumbu X, Y, dan Z. Mungkin itu sudah dibahas oleh Sir Juvan, dan mungkin ketika kalian juga ada di dalam pelajaran Sir Juvan dalam animasi, mungkin Blender yang Sir Juvan arahkan di situ. Nah, jadi dalam aplikasi itu karena dia bersifat 3 dimensi, Blender itu adalah 3 dimensi, maka dia memakai sudut bidang itu, 3 sudut bidang, yaitu X, Y, dan Z. Nah, itu mungkin kalian sudah tahu seperti apa gambarannya. Jadi perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi pasti kita sudah mendalami secara mendasar. Ketika kita mungkin berada di kelas 10 mungkin sudah dibahas juga itu. Nah, sini coba orang bisa lihat di sini ukurannya dari sebuah benda. Tapi dengan sebuah letak yang kita gunakan, tentunya itu bergantung kepada apa yang kita akan nanti buat tentunya ke depan. Jadi masalah perspektif ini juga sangat berpengaruh sekali ketika kita melaksanakan sesuatu untuk membuat suatu ada dimensi ruang yang kita buat dalam sebuah penggambaran kita dalam mungkin karya-karya kita atau desain-desain kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika di masing-masing titik A, B, C, dan D telah terletak sebuah perahu, nah tadi kan ada perahu, maka manakah yang terlihat lebih besar? Nah, tentunya kalau kita lihat sebelumnya, yang terlihat sebelumnya yang paling besar itu adalah DP jembatan tentunya. Nah, dan sebaliknya juga ada sebuah rumah kecil, itu yang terlihat lebih kecil. Oke, saya rasa ini sangat simpel saja untuk kita tahu tentang perspektif seperti apa. Jadi penggambaran perspektif itu adalah suatu pandangan kita ketika kita melihat benda yang agak jauh dari diri kita atau subjek kita terlalu jauh, itu maka dia lebih lama lebih akan kecil. Dan objek yang lebih dekat itu pasti akan lebih besar dibandingkan apa yang kita lihat di benda yang jauh. Nah, sekarang manfaatnya. Nah, manfaat kita mempelajari perspektif pertama, itu akan sangat membantu kita dalam membuat foto dengan benar secara proporsi. Nah, jadi bukan secara desain grafis, karena memang ini adalah berbicara soal desain grafis,
Tapi ketika kalian nanti akan masuk di semester genap, kalian akan masuk ke materi keseluruhan tentang namanya fotografi. Nah, di dalam dunia fotografi juga sama. Jadi perspektif ini digambarkan dalam sebuah proporsi. Dalam proporsi juga ada aspek rasio. Itu nanti kita akan bahas berikut, bukan DP topik di sini. Nah, jadi seperti itulah. Jadi pertama membantu kita membuat foto dengan benar secara proporsi. Kalau tidak menggunakan titik-titik perspektif seperti ini, gambar kita tidak akan akan kebingungan orang melihat ini seperti apa. Dimensi ruang dari sebuah gambar itu tidak dapat. Jadi itu manfaat yang pertama. Nah, baru yang berikut, proporsi yang benar maka akan membantu untuk komposisi. Nah, komposisi, jadi peletakan itu pasti akan membantu kita meletakkan sesuatu. Misalnya, kita akan membuat suatu ruangan atau gambar sebuah ruangan. Nah, jadi, kita bisa tahu letak meja dari sebelah mana. Jadi, objek ketika melihat itu atau orang yang melihat itu bisa merasakan suatu ruangan yang berada di dalam posisi kita ini. Nah, semacam ruangan virtual yang saya gunakan di sini kan, kalau kalian lihat di sini ada objek yang kecil dan ada objek yang besar. Meskipun ini cuma gambar virtual, tapi ini dibuat secara perspektif yang ada. Nah, makalah susunan-susunan dari setiap gambar atau komposisi yang digunakan di dalamnya itu bisa tertata dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, sekarang perspektif berdasarkan jenisnya. Nah, jadi ditinjau dari jenisnya, ini bisa dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama, perspektif garis atau yang bisa terukur. Nah, perspektif yang dalam pengerjaannya selalu menggunakan bantuan alat ukur dan pengukuran pasti. Nah, jadi semua diukur lewat sebuah garis, semacam yang tadi ini. Bukan ini. Ini awalnya seperti ini. Nah, jadi semua diukur. Ini menggunakan satu bidang pandang. Satu titik bidang pandang itu cuma satu poin. Jadi semua mengarahkan ke satu tujuan yang ada di situ. Nah, jadi itu semua dibagi dengan dua. Jadi dengan adanya perspektif sebuah garis, itu pengerjaannya selalu menggunakan bantuan alat ukur. Apakah mistar atau jangka dan seterusnya, itu semua dibuat di situ. Supaya ada pengukuran yang pasti yang bisa diukur oleh perspektif kita. Nah, baru yang kedua, perspektif bagan. Nah, perspektif yang dibuat dalam bentuk sketch atau sketsa yang dimaksud di sini, dalam hal ini dilakukan dengan tanpa menggunakan alat-alat bantu. Nah, jadi kalau yang satu menggunakan alat bantu, bisa juga perspektif itu dibuat dengan tidak juga menggunakan alat-alat yang bantu yang ada. Itu penggambarannya. Nah, ini untuk titik bidang pandang. Ini ada 3 titik bidang pandang. Jadi kalau yang gambar ini adalah 1 titik bidang pandang tentunya. Kalau 2 bagaimana? Oke, kita masuk satu-satu. Nah, kalau 1 titik bidang pandang, itu cara menggambarkan objek yang posisi objeknya lurus pada pandangan mata. Jadi kalau mungkin anak-anak SD yang dapat tugas menggambar, dan kali kan kalau menggambar pasti gambar pada umumnya gambar gunung 2 bersaudara, baru ada jalan yang ditarik di situ. Nah, dari SD ternyata kita sudah melakukan hal yang sedemikian tentang adanya perspektif.
Tuh. Ada jalannya kecil, kaki dia jadi lebih besar. Gitu. Ada juga anak-anak yang buat tidak menggunakan perspektif yang ada, tapi ada yang sudah bisa melakukan teknik perspektif mungkin 1 titik bidang pandang atau 2 titik bidang pandang. Itu tergantung dari kemampuan dia tentunya. Nah, jadi kalau yang satu tentunya memiliki 1 titik dan dia menuju ke satu tujuan yang dituju situ. Itu yang satu. Nah, karena letak objek yang cukup dekat, akibatnya mata memiliki sudut pandang yang sempit. Sehingga garis-garis batas benda akan menuju ke 1 titik lenyap saja, kecuali bila sejajar dengan horizon dan jarak lurus letaknya. Oke. Ini gambarnya juga. Nah, jadi dengannya ada sebuah garis-garis ini, jadi sebuah objek yang kita buat pasti akan komposisi yang kita laksanakan pasti akan terstruktur dengan baik. Jadi gambarnya bukan kalau gambar kulkas bukan lagi gambar kotak biasanya, tapi gambarnya memiliki sudut bidang pandang. Nah, jadi seperti itu gambarnya. Jadi semuanya pasti akan tertuju ke 1 titik yang ada dengan menggunakan sebuah bantuan garis atau pengukuran yang lainnya. Jadi itu yang tadi kita bahas tadi. Jadi garis-garis itu bisa membantu kita untuk membuat 1 perspektif yang ada. Nah, nanti di akhir pertemuan kita mungkin karena besok juga masih ada, karena ini mungkin tidak terlalu cukup untuk waktu kita saat ini, nanti juga kita akan lanjut ke besok hari. Nah, jadi kalian nanti akan dipersiapkan untuk bisa membuat 1 perspektif. Nah, jadi gambar yang dilaksanakan jadi seperti ini. Ini 1 titik bidang pandang. Nah, bagaimana yang berikutnya? Nah, yang kedua, 2 titik poin perspektif. Nah, dan yang bagi yang sudah biasa menggambar, ini hal-hal yang sudah so biasa kok ini. Nah, jadi berbeda dengan 1, sesuai dengan namanya juga 2 perspektif, 2 poin perspektif atau 2 titik pandang. Jadi itu memiliki 2 sudut. Kalau tadi cuma tertuju kepada 1, kalau ini melebar. Jadi dia di ujung-ujung itu ada 2 titik tentunya. Sehinggalah terbentuk gambar seperti ini. Nah, jadi semacam sebuah ruangan atau mungkin gedung yang kita bisa lihat di situ. Jadi dia bisa lihat di sisi sebelahnya dan sebelahnya. Dan ujungnya bisa kita lihat lebih besar begitu dibandingkan sudut yang lain. Nah, sistem gambar ini digunakan untuk menggambarkan benda-benda yang letaknya relatif jauh dan letaknya tidak sejajar terhadap mata pengamat. Nah, tentunya selain kita membuat titik garis perspektif ini juga kita jangan lupa menggunakan garis vertikal dan horizontal untuk membentuk kita kesejajaran antara posisi yang memang center atau tengah, supaya tidak lari daripada pengukuran yang ada. Jadi pasti ada 1 di sini, bukan cuma berarti gambar begini, tapi di sini ada pengukuran juga. Biasanya kalau orang-orang belajar arsitek orang juga harus menggunakan perspektif seperti ini. Nah, karena posisi pengamat jauh dengan objek, maka sudut pandang mata melebar. Akibatnya, garis-garis batas benda akan menuju titik lenyap sebelah kiri dan kanan. Gambar ini banyak digunakan untuk desain eksterior. Nah, ataupun kita pernah lihat ketika kita menggunakan lensa fish eye itu, seperti mata ikan, maka objeknya akan membuat satu perspektif ke mata kita, menunjukkan ada objek yang seperti inilah yang terjadi. Jadi ada 2 titik poin yang dia buat dari fish eye seperti itu. Jadi ada ujung dan ujung, memiliki sudut pandang, dan objek yang lebih dekat dari subjek atau objek tengahnya itu lebih besar yang kita bisa lihat.
Oke, yang ketiga. Jadi agak berbeda di sini. Kalau yang pertama yang tadi, kedua, ketiga ini bisa di bawah, bisa di atas. Terserah, tergantung. Misalnya ini sebuah gedung, ini kok kotak. Bisa juga gedung, kota, atau apapun itu yang bisa kita gambar di dalamnya. Tapi dia memiliki tiga sudut sini. Di samping kiri kita bisa lihat, samping kanan dan atasnya juga kita bisa lihat. Jadi seperti itu. Nah, kenapa cuma sampai 3 tidak sampai 4? Karena kalau penggambaran 4 sudut titik bidang itu gimana ya? Kalau mau lihat, mau gambar, jadi cuma sampai 3. Jadi cuma sampai 3. Jadi bagian atas kita bisa lihat, bagian sampingnya kita bisa lihat, dan sebelahnya juga kita bisa lihat di dalamnya. Nah, jadi inilah penggambaran tentang 3 titik sudut pandang yang ada. Jadi gambar perspektif ini muncul akibat benda atau objek yang diamati jauh dibawa ke atas horizon. Oleh karenanya sudut pandang mata melebar ke segala arah. Nah, perspektif ini banyak digunakan untuk menggambar arsitektur bangunan yang serba tinggi. Nah, jadi semua memang lebih condong ke hal-hal yang demikian. Jadi bedanya dari ketiga hal ini cuma adalah beda dari cara pandang, titik pandangnya. Kalau yang satu ke satu titik saja, semua tertuju ke sana. Kalau yang dua itu dibagi dengan 2 titik pandang, sehingga objek tengahnya lebih melebar dibandingkan sudut-sudut yang lain. Kalau yang berikut, yang ketiga, kita bisa lihat latar belakang dari permukaan atau bagian atas dari benda atau bangunan yang kita buat atau penggambaran yang apapun itu yang kita laksanakan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh. Nanti kita akan masuk berikut di besok hari untuk lanjutnya tentang unsur-unsur. Jadi hari ini kita belajar dulu tentang seperti apa dulu perspektif itu. Nah, dan ini juga kita bisa gunakan nanti ke depan ketika kita masuk ke dalam unsur-unsur fotografi. Dasar-dasar seperti inilah yang kita sudah mendasari untuk kita ketika nanti mungkin ada satu proyek yang kita laksanakan, apakah dalam bentuk foto, apakah dalam bentuk desain grafis, itu kita bisa terapkan dengan menggunakan 3 titik perspektif ini. Nah, jadi itu penggambarannya. Mungkin ini sangat simpel dan sangat singkat untuk seperti apa perspektif itu. Tapi mau dikaitkan kembali juga bahwa semua hal yang kita pelajari ini untuk melengkapi, untuk mematangkan pemahaman kita tentang unsur-unsur dunia desain. Yang sebanyak belajar tentang soal masalah desain itu, ini soal hal yang mungkin soalnya tidak asing lagi dalam pemikiran kita. Tapi untuk teman-teman kita yang lain yang mungkin masih pertama kali atau mungkin tidak pernah mengalami hal yang demikian, oh ternyata seperti ini. Ini kita bisa terapkan, bisa coba-coba, dan bisa laksanakan ke dalam kehidupan kita tentunya. Oke, demikian untuk pertemuan kita saat ini, pertemuan yang sangat singkat, sama juga di sini sudah keluar, padahal saya akan ambil bukti kehadiran di sini. Oke, kalau sudah masuk kembali. Ya, demikian. Nanti kita jumpa di besok hari, mungkin di jam yang sama. Ini juga kita bisa lihat kembali juga di dalam YouTube. Nanti linknya Sar akan bagikan. Dan jangan lupa, seringkali kalian lupa ketika mengikuti pertemuan saat ini, dan seringkali lupa untuk mengambil absen di dalamnya, di dalam aplikasi kelas 7. Jadi jangan lupa untuk mengisi absen supaya kita tidak ketinggalan dan tidak dinyatakan sebagai alpha meskipun kita sudah hadir di sini. Jadi
Jangan lupa untuk mengisi absen dalamnya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin karena sudah tidak lama lagi kita akan ujian tengah semester. Jadi persiapkan sebaik mungkin apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya itu sudah dimatangkan sebaik mungkin supaya kita tidak kebingungan nanti ketika nanti ujian. Mungkin ujiannya dalam posisi seperti ini kita akan proses dalam Zoom dan tapi pengisiannya. Jadi nanti akan disampaikan juga mungkin besok hari, karena kita masih ada pertemuan juga pada besok hari. Nanti akan disampaikan seperti apa gambarannya, modelnya seperti gimana. Jadi yang jelas dalam pertemuan kita di tengah semester ini sudah selesai. Pembahasan kita tentang banyak hal di sini sudah serasa sudah cukup. Karena itu semua mewakili kalian untuk nantinya ke depan kiranya apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depan, dan jangan pernah bosan, jangan pernah kita membatasi diri untuk bisa mengetahui banyak hal. Jadi memperkayalah diri Anda sewaktu masih bisa untuk kita mengembangkan diri. Harus saja banyak mengembangkan diri. Jadi kalau ada waktu kosong, bisa lihat-lihat di manapun itu yang kita bisa tahu. Karena dunia ini sudah terbuka, dunia ini sudah sangat bebas, bukan bebas berarti dalam hal yang lain. Tapi bebas, maksudnya kita bisa bereksplorasi, kita bisa mengembangkan diri secara luar biasa dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita mau dan bersedia diri untuk masuk terlibat di dalam hal yang seperti itu. Oke, dari Zoom juga ini sudah kasih tahu, waktu kita tinggal sedikit lagi. Dan terakhir untuk penutup perjumpaan atau pertemuan kita saat ini, seperti biasa, ambil posisi masing-masing. Kita akan foto bersama. Ada dua kali pengambilan gambar. Kita siapkan sebaik mungkin. Nanti ini bisa dilihat lagi di kelas 7. Nanti Sar akan upload di sini. Nanti di kelas story Sar akan upload, bisa dilihat di situ. Ya, tengah. Ya, pertama 3, 2, 1. Oke, ini yang satu kali. Tunggu, saya mau taruh dulu. Ya, untuk tugas-tugas yang belum selesai dari yang pertama, itu bisa diselesaikan supaya tidak ada gangguan nantinya ketika mungkin proses penilaian atau hal-hal yang lain, itu bisa diselesaikan semua dan bisa dicek di dalam aplikasi yang ada. Oke, yang kedua. 3, 2. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah bersama-sama saat ini, yang sudah meluangkan waktu di pagi-pagi hari. Dan memang seperti itulah, kita harus bangun pagi-pagi sama seperti sekolah pada biasanya, supaya ketika kita nanti balik ke sekolah, orang sudah biasa bangun-bangun pagi. Oke, demikian untuk saat ini dan sampai jumpa di lain waktu di besok hari. See you.